Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, narasumber kita, ustadz-ustadz kita sudah hadir bersama kami, yaitu pertama Ustadz Fawaz Fauzan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua bersama Kiai Muhammad Saifur Rahman Abdul Rauf. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Nah, mungkin waktu dan tepat saya persilahkan kepada Ustadz Fawaz nih, yang sudah membawa kitab yang cukup tebal ya Ustadz ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa khasati ashabihil akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Atina min ladunka rahmatan hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman, Rabbana hab lana hukman, 'allimna min ladunka ilman. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat, santriwan dan santriwati, nahdiyin dan nahdiyat. Alhamdulillah di pagi hari ini atas undangan dari owner dan juga direktur Madrasah Umat, Ustadz Firman Muslim Tahir, saya berada di depan pemirsa dan pendengar radio serta TV Silaturahim atau Rasil TV dan juga Radio Rasil AM 720 bersama tamu kami juga Hadrat Kiai Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Saifur Rahman Abdul Rauf, pengasuh pesantren Al-Muhajirin, Teluk Gong, Jakarta Utara. Alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mulai kajian perdana dari membedah, mengkaji kitab-kitab karya ilmiah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Kiai Asy'ari atau yang dikenal dengan Mbah Hashim Jam'iyah. Nah, memang ini sebuah kitab kumpulan yang dikumpulkan oleh salah satu cucu beliau, Kiai Haji Muhammad Isamuddin Hadiq, yang lebih dikenal dengan Gus Isam. Cucu dari putrinya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari ini mengumpulkan banyak dari rasail atau kutaibat, kitab-kitab baik yang kecil maupun yang agak besar, lembaran-lembaran dari mawaidnya Hadratus Syekh, tulisan-tulisan beliau dikumpulkan dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Irsyadus Sari. Ya, nama kitab ini adalah Irsyadus Sari fi Musannafat Syekh Hashim Asy'ari. Nah, ini kumpulan kitab karangan dari Hadratus Syekh yang dikumpulkan oleh cucu beliau dan diedit juga oleh beliau, diterjemah oleh beliau dalam naskah pegon, kalau bahasa kita namanya Arab Jawa, ya, diterjemahkan dengan Arab Jawa. Nah, menjadi sebuah kumpulan yang bernama Irsyadus Sari. Memang kitab ini bisa dibilang langka dan juga mungkin banyak pondok-pondok pesantren klasik yang notabene mengikuti manhajnya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang juga banyak dari mereka bahkan tidak tahu kalau Hadratus Syekh ini punya mu'alafat seperti ini. Padahal walaupun saya belum baca secara detail dari awal hingga akhir bermacam kitab-kitab beliau ini menggambarkan pemikiran Hadratus Syekh begitu luas. Dan penguasaan beliau khususnya di bidang hadis memang terkenal. Karena Hadratus Syekh ini, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, termasuk baqiyah, sisa dari orang yang mengambil sanad ilmi, bahkan membaca dari awal hingga akhir kitab Sahih Bukhari kepada salah satu ulama Nusantara yang mengajar di tanah haram Mekah, berasal dari kampungnya
mantan Presiden Indonesia Pak SBY, yaitu daerah Pacitan, yang bernama Kiai Haji atau lebih dikenal Syekh Mahfuz bin Abdullah At-Turmusi dari Pacet, ya dari Pacitan, Jawa Timur. Nah, Al-Hadratus Syekh ini mengambil sanad hadis dari beliau karena beliau termasuk orang yang memiliki sanad yang ali, mata rantai keilmuan dari pembacaan kitab hadis-hadis khususnya Sahih Bukhari yang begitu dekat dengan mualifnya langsung. Nah, ini Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini di Mekah lebih kurang 6 hingga 7 tahun belajar di sana, mendalami ulumul hadis, ya, kemudian ulumul fiqih dan bermacam ulum-ulum syariah lainnya tentunya. Yang ini dalam kitab-kitab ini beliau tuangkan pemikiran-pemikiran beliau, khususnya yang unik lagi di seputar persatuan. Apalagi Radio Rasil atau TV Rasil ini, dan juga tentunya Ustadz Firman yang memang menggawangi Madrasah Umat, yang ingin sekali membumikan konsep Al-Quran di tengah masyarakat ini. Kalau kita lihat banyak tulisan-tulisan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, ini mengajak orang, kalau mungkin bahasa kitanya, menggiring opini publik untuk kembali ke Quran dan Sunnah. Jadi bukan hanya beliau ini hanya dikenal orang yang torekotan, tahlilan, tawasulan, ziarah, enggak. Beliau ini seorang pakar di bidang hadis. Cuma memang entah bagaimana di kalangan Nahdliyin sampai saat ini lebih populer beliau dikenal dengan seorang memiliki tarikat, ya. Padahal beliau ini kalau kita lihat tulisan menggambarkan keluasan beliau di bidang-bidang syariat, selain tafsir, ulumul hadis dan ulumul fiqih serta usulnya. Nah, jadi memang sebenarnya kalau boleh saya berterima kasih kepada Ustaz Firman dan juga tentunya corongnya yaitu Rasil ini, ya, lewat Madrasah Umat dan Rasil ini mungkin baru kali ini Islam yang mengangkat, membaca, membedah dan mengkaji kitab Hadratus Syekh. Ya, radio yang memang ikonnya adalah seorang ustadz yang mengajak untuk Islam yang satu, tapi pemikiran Hadratus Syekh memang perlu dipublikasi ini. Kalau kita boleh mendoakan Madrasah Umat dan juga Ustaz Firman pada khususnya, ini pahala medianya. Dalam artian ini ibaratnya ketika nanti umat Nahdliyin sadar, terbuka, mau menggali kembali pemikiran Hadratus Syekh secara langsung dari kitab-kitabnya. Karena pasti tidak kan kita akan mengenal pemikiran orang dari mana? Dari kitabnya yang terangkum. Ada yang tertulis ceramahnya atau mungkin kitab seperti ini. Ini subhanallah, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat, santriwan-santriwati kaum Nahdliyin ini kembali tergugah untuk di pondok-pondok pesantren klasik, khususnya pondok pesantren. Ayo bongkar juga, bedah, kaji ulang lagi kitab-kitab tulisan Hadratus Syekh hingga kita mengerti secara langsung pemikiran Hadratus Syekh ini. Emang karya beliau nggak benar kajib di pondok-pondok NU? Itu PR-nya. Mudah-mudahan ini lewat TV Rasil dan Madrasah Umat loh ini. Semua umat semuanya harus dirangkul ya. Nanti bagaimana caranya pondok-pondok pesantren NU harus menjadikan kitab ini pegangan wajib. Satu contoh, ada kitab beliau bernama Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, salah satu guru kami Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ya, beliau berkenan secara langsung mengkaji melalui live streaming yang disimak oleh tokoh-tokoh dan pengurus serta warga serta santri NU di kantor PBNU. Beliau punya Habib Umar bin Hafidh, ada jadwal bulanan mengkaji. Baru jadi dari kalangan habaib baru Habib Umar bin Hafidh, dari Betawi mungkin dari kita di sini di Rasil ini di PBNU dengan apa? Live streaming dari Darul Mustafa. Habib Umar bin Hafidh mengkaji, membedah kitab Hadratus Syekh yang bernama Adabul Alim wal Muta'alim. Ya. Itu lebih dahsyat dari Ta'limul Muta'alim yang jadi pegangan wajib, kitab pegangan wajib di pesantren NU. Jadi di pesantren NU ini Bang Iman, Pak Ustaz Firman ada kitab namanya Ta'limul Muta'alim, ya, Thariqat Ta'allum. Ya. Kitab ini menjadi kitab yang wajib dibaca. Di mana? Di pesantren-pesantren NU. Karena membicarakan tentang adab seorang murid kepada guru, guru kepada murid. Intinya adab di seputar ilmu dan mencari ilmu. Nah, Hadratus Syekh memiliki kitab yang cukup tebal, ya, yang bernama kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, kitab beliau ini ada lebih kurang 109 halaman.
100 halaman, bukan sedikit. Ya, akhirnya Habib Umar bin Hafid dipercayakan untuk mengajarkan hal ini di PBNU. Nah, yang kedua, kitab yang sekarang akan kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa rutin nih. Dan mudah-mudahan nanti ikhwan akhwat, santriwan santriwati, bila kita sudah tentukan dari, karena kitab Hadratus Syekh ini tulisannya ada lebih kurang 12 atau 13 judul, ya. Nah, siapa tahu nanti sudah kita pilih satu kitabnya, kita akan sampaikan informasi nama kitabnya supaya nanti dicari kalau ketemu. Kalau nggak ada, hubungi Ustaz Firman. Nanti pesan fotokopi aja ya, bagaimana gitu ya. Kalau ketemu. Karena memang susah. Ini pun kita dapatnya dari seorang kiai, jazakallah ahsanal jaza, yang bernama Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, pengasuh pesantren Miftahul Ulum. Kiai Betawi, dan aktif di Nahdlatul Ulama, di Jam'iyah atau di organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau memberikan hadiah ini kepada saya. Karena saya udah berusaha nyari kemana-mana sampai pesan ke Jawa Timur, belum ada lagi cetakannya ketika keluar. Baru ini. Ini pun sudah penuh dengan coretan makna gandul kalau kata orang Jawa. Atau kalau kita namanya Arab Pegon. Ya, Arab Pegon. Jadi mulai dengan bahasa Jawa tapi dengan tulisan Arab. Atau Arab Melayu kalau bahasa kita. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi sebuah inspirasi dan motivasi untuk teman-teman, khususnya muhibbin Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dan juga santriwan-santriwati yang aktif di Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau mengikuti manhaj pemikiran NU untuk menggali. Ibarat kata biar jadi Nahdiyin hakikatan. Gitu. Biar jadi seorang NU secara hakiki, bukan hanya namanya atau numpang kendaraan NU, tapi pola pikirnya tidak Nahdiyin. Karena kalau nanti kita baca pemikiran Hadratus Syekh ini, subhanallah, ada kitab yang memang memberikan hal itu. Nanti kita akan bacakan sedikit biografi beliau, akan menjadi keberkahan buat kita semua. Intinya terima kasih, jazallahu anil Islam wal muslimin, khususnya anin nahdiyin wa an nahdlatul ulama, untuk madrasah umat dan radio silaturahim dan TV Rasil ini sudah memberikan waktu agar ada kitabnya Hadratus Syekh yang bisa dibacakan di sini. Siapa tahu juga nih, barangkali ada menyimak dari teman-teman yang aktif atau mengikuti manhaj Kiai Haji Ahmad Dahlan di Muhammadiyah, untuk berkenan mengirimkan kitab susunan tulisan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa tahu nanti di Rasil juga kita bisa bedah lagi. Kan gitu ya. Jadi kan ada NU dan Muhammadiyah. Dan memang Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan memang teman mondok. Ini dua-dua ini nih, pendiri ormas ini memang teman pesantren. Dan yang bikin beda, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini pulang ke kampung Jombang yang saat itu tertinggal, kampungnya masih sangat deso, ya, babat alas kalau bahasa orang Jawa. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan terjun ke perkotaan di Yogyakarta. Itu sih yang bikin beda pemikirannya. Tentunya beda dong cara orang menyampaikan sesuatu konsep pikirnya abangan dengan seorang yang terjun ke tengah perkotaan. Tentunya begitu. Sedikit itulah gambarannya. Terima kasih Ustaz Firman. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita semua. Kalau sanad keilmuan dari kitab ini bersambungnya kemana, Ustaz? Oh, Masya Allah. Kan ada yang menanyakan kalau orang membahas ilmu harus sanadnya. Dari sisi sanad mata rantai keilmuan, saya sampai ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentunya ini beliau wafat pada tahun 1947. Saya 74 aja belum lahir. Sudah meninggal dunia. Nah, saya mendapatkan jalur sanad ini, sanad keilmuan ini, minimal ijazah tabarukan dari Hadratus Syekh ini dari 2 jalur. Yang pertama, ubuwah dari ayah saya. Ayah saya adalah murid dari Kiai Haji Idris Kamali dan Kiai Haji Syansuri Badawi. Nah, Idris Kamali ini adalah seorang kiai berasal dari Cirebon, daerahnya Kempek, belajar Tebu Ireng, kemudian diangkat menantu oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan memang kebetulan yang melanjutkan estafet tongkat pengajaran, ya, edukasi dan pengajaran ini adalah menantu beliau, Hadratus Syekh. Kebetulan anak-anak laki beliau tidak ada yang terkenal, populer, menguasai keilmuan yang dimiliki oleh Hadratus Syekh. Ada putra beliau, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Wahid Hashim, ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Kemudian Kiai Haji Yusuf Hashim, Kiai Haji Khalid Hashim,
Kemudian yang masih hidup saat ini Kiai Haji Salahuddin Wahid, yang memang notabene putra-putra Hadratus Syekh ini tidak populer menganjutkan estafet penguasaan ilmu syariat yang dikuasai oleh Hadratus Syekh. Yang lebih terkenal adalah menantunya, termasuk Kiai Idris Kamali asal Cirebon. Ayah kami Buya Ghazali Musannif mengaji kepada Kiai Haji Idris Kamali, ambil kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian ada lagi dari murid beliau, salah satu murid utamanya Kiai Syamsuri Badawi, yang salah satu muridnya adalah salah satu mengisi di Rasul ini juga Ustadz Ahmad Sanusi. Itu beliau mengaji kepada Kiai Syamsuri Badawi. Kemudian Kiai Syamsuri Badawi mengaji kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Di antara muridnya Badawi yang terkenal ya adalah Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Jadi terkenal di bidang hadis tuh. Ya. Nah, itu jadi jalur abuah. Jadi saya mengambil dari ayah saya, Buya Ghazali, mengambil dari Kiai Idris Kamali, mengambil dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Artinya saya hanya mendapatkan ijazah saja. Ya. Kemudian dari sisi guru saya mengaji kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Mbah Ahmad, salah satu pengasuh pesantren Langitan. Beliau Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid mengambil sanad ilmunya karena juga kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ini mata rantainya dari sini. Nah, tapi kalau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mata rantai keilmuannya Masya Allah. Banyak guru-guru beliau yang nanti insya Allah mohon izin untuk sedikit menceritakan biografi beliau. Begitu. Baik. Ikhwan dan akhwat, santriwan dan santriwati, saya akan sedikit bacakan seputar biografi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, nama beliau yang lebih dikenal adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi sebenarnya nama beliau adalah Muhammad Hasyim. Asy'ari adalah ayahnya beliau, yaitu Kiai Asy'ari, putra Kiai Abdul Wahid, putra Kiai Abdul Halim. Nah, Mbah Abdul Halim ini lebih dikenal dalam sejarah Nusantara dengan sebutan Pangeran Benowo. Jadi Kiai Hasyim ini cucu atau cicit dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini putra dari Mbah Abdurrahman yang lebih dikenal julukannya sebagai Joko Tingkir, atau bahkan lebih dikenal dengan sebutan Sultan Hadiwijaya. Mbah Abdullah yang dikenal dengan Prabu Wijaya V, putra Abdul Aziz, putra Abdul Fattah, putra Maulana Ishaq, atau lebih dikenal dengan Sunan Bonang, yang mana merupakan ayah dari Raden Ainul Yakin yang lebih dikenal populer namanya Sunan Giri. Jadi memang Mbah Hasyim ini dari jalur ayah maupun ibu Giri, Gresik. Nah, ini karena ada bahasa Jawa jadi dialeknya agak Jawa dikit nih. Karena kan kalau kita orang bilang Betawi Gresik. Nah, ini karena ini orang Jawa jadinya Gresik. Nah, cucu dari Sunan Giri. Giri itu di mana? Di Gresik. Ya, di sebuah bukit namanya Bukit Giri. Sebuah desa yang bernama Desa Gedang. Gedang itu sebuah kampung yang di situ memang banyak perkebunan pisang. Ya. Sebuah desa kampung sebelah utara dari kota Jombang. Lahir pada hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1387. Bertepatan dengan 14 Februari 1871. Ini ada sedikit candaan ya. Jadi kalau ada orang NU yang rayain 14 Februari itu bukan Valentine, bukan. Hari ulang tahun Mbah Hasyim. Kalau orang NU tuh ngadain misalnya ada party atau acara selamatan apa bagaimana gitu ya. Makan-makan 14 Februari bukan mereka merayakan Valentine, bukan. Jangan salah paham. Ya, mereka merayakan hari ulang tahunnya Mbah Hasyim. Subhanallah. Sampai ada begitu tuh. Baik. Beliau tumbuh berkembang di bawah asuhan ayah beliau, Kiai Asy'ari. Beliau mengaji Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran sejak dini. Perhatikan nih, NU nih. Kita warga NU. Mbah Hasyim itu sejak kecil sudah menguasai Al-Quran. Sekarang hampir rata-rata nih, di NU entah bagaimana, seakan-akan ada dikotomi. Jadi kalau mau menjadi hafiz Quran, enggak menguasai kitab kuning. Kalau menguasai kitab kuning, enggak bisa menguasain Quran. Bahkan tanda kutip ya, sekarang seakan-akan tahfiz Quran itu cirinya teman-teman salafi lah atau apalah gitu ya. Padahal Hadratus Syekh dari sejak kecil dini menguasai Quran. Itu pintu semua kebaikan. Bermula dari situ. Nah ini mudah-mudahan
kita warga Nahdiyin pada khususnya, muslimin pada umumnya, ayo mencontoh sepak terjangnya Hadratus Syekh ini dengan sejak dini sudah menguasai Al-Quran. Membaca tahsinan, tartilan, tahfidhan. Baik, kemudian juga menghafalkan bermacam kitab. Ya, mulai Safinah. Kemudian sampai mulai tumbuh remaja, beliau melanjutkan pesantren, keluar dari tempat ayahnya, kemana? Ke beberapa pesantren di Pulau Jawa Timur saat itu, Jawa Timur saat itu yang terkenal. Contohnya pesantren Sono dan pesantren Siwalan. Yang keduanya berada di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian beliau pindah lagi ke pesantren Langitan Widang Tuban. Tempat saya belajar dulu, ya. Nah, guru kami Romo atau Mbah Ahmad Marzuki Zaid belajar pada Kiai Hasyim. Tukeran itu. Jadi Hadratus Syekh belajar ke Langitan. Nah, nanti muridnya yang bernama Ahmad Marzuki Zaid belajar ke Tebuireng kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian pindah pengembangan ilmunya kemana? Pesantren di daerah Bangkalan yang diasuh oleh seorang ulama besar, wali min auliyaillah, bahkan dikenal dengan sahibul karamat, Kiai Haji Khalil Bangkalan di Madura. Nah, kemudian 1992, lebih kurang umur beliau berarti berapa? Lebih kurang umur beliau 20 tahun ya. Dekat lagi ke kota suci Makkah. Berhaji sekaligus menetap di sana lebih kurang antara 6 sampai 7 tahun mendalami ilmu-ilmu keislaman. Jadi mondoknya aja tuh 20 tahun lebih kurang. Mencari ilmunya 27 tahun. Subhanallah. Beliau di sana belajar sampai tahun 1899 pulang. Nah, beliau mengambil keilmuan dari tokoh-tokoh ulama-ulama besar di kota Mekah, khususnya ulama Nusantara. Jadi memang saat itu masa keemasan ulama-ulama Nusantara mengajar di Masjidil Haram. Kalau sekarang kan nggak bisa, dikuasain oleh sekelompok orang saja. Di sana dulu nggak terbuka. Siapa yang punya keahlian diberikan tempat mengajar. Siapa di antara mereka? Di antaranya adalah Syekh, ya, yang dikenal apa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, dari Banten, Serang. Beliau Hadratus Syekh mengaji kepada Syekh Nawawi Al-Bantani bermacam kitab. Kemudian di antara gurunya lagi Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Tuh, Ustaz Firman dari orang Minang, sama-sama kita orang Minang, ya, turunan Minang maksudnya. Ya. Dulu Minangkabau ini dikenal dengan ulama-ulamanya. Sekarang ya beginilah adanya. Sudah mulai ada degradasi ya, penurunan. La ilaha illallah. Ya. Dulu Syekh Khatib Al-Minangkabawi dan juga beliau adalah khatib di Masjidil Haram. Kemudian mengaji kepada Syekh Syu'aib bin Abdurrahman, ya. Kitab termasuk belajar kepada Mufti Makkah, Mufti Malikiyah khususnya, yaitu As-Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Datuk dari Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz. Nah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mata rantai keilmuannya menyambung kepada Sayyid Abbas Al-Maliki. Abbas bin Abdul Aziz. Ada Abbas bin Alawi, adik daripada Abuya Muhammad. Nah, ini Abbas kakeknya lagi. Jadi Sayyid Abbas bin Alawi bin Abbas. Nah, kalau Kiai Hasyim Hadratus Syekh mengaji kepada Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Jadi nyambung juga. Subhanallah. Sayyid Abbas siapa yang tidak kenal? Pakar hadis, mazhab Maliki. Mazhab fikih Maliki terkenal dengan keahlian beliau dan beliau mufti Malikiyah di sana. Dan hadis mufti Maliki tapi muridnya Syafi'i ya, muridnya Syafi'i. Syafi'i dan Asy'ari. Sekaligus namanya juga Muhammad Hasyim Asy'ari. Subhanallah. Mengambil kajian-kajian di seputar ilmu hadis, usul, ulumul Quran dan lain sebagainya. Kemudian mengaji secara khusus juga, bahkan menghatamkan Sahih Al-Bukhari dari mulai awal baca sampai hatam. Jadi ada orang cuman baca awal, tengah, ujung, lalu dapat ijazah, dapat sanad. Ini enggak. Kalau Hadratus Syekh mengaji guru beliau awal Bukhari sampai akhir Bukhari, awal sampai akhir. Dikupas. Jadi kalau bahasanya qara'a, bukan sama'a. Bukan hanya mendengar, tapi qara'a, membaca. Itu. Jadi ada orang mendapat ijazah samaan mendengar,
ada ijazah tabarukan, ada qiraatan. Jadi kalau beliau mengkaji Bukhari dari awal sehingga akhir. Nah ini kita kepengen mudah-mudahan nanti banyak lagi dari tokoh-tokoh ada santriwan-santriwan NU nih yang mau mengikuti jejak Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yang mau mengaji kepada banyak guru. Kalau kita sekarang nih banyak penyakit di kalangan dunia pesantren seperti Al-Fakir ini, ya, santri-santri ini kadang mengkultuskan guru. Pokoknya seakan-akan nggak ada gurunya lagi, yang guru lain yang lebih pintar dari gurunya. Kalau ini orang dulu nggak mengaji pada siapa saja. Jadi wawasan luas, ya kan? Gitu. Baik. Kemudian beliau mengaji Sahih Bukhari dan kutub-kutub hadis dan Ashabus Sunan juga kepada Kiai Mahfud bin Abdullah, ilmu hadis, kemudian ilmu alat, ilmu adab, dan banyak ilmu. Dan itu beliau bukan ngaji dengar nguping, menyalin, mentahqiq, ya, dan lain sebagainya. Kemudian beliau pulang ke Indonesia ya pada tahun 1899. Kemudian beliau berdakwah, mengajar, membuka amal-amal yang baik, termasuk menulis kitab-kitab. Kapan itu beliau pulang? Tahun 1899 dan membuka pesantren Tebu Ireng, Jombang. Buka Madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Nah, pesantren Tebu Ireng dibuka oleh beliau pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau bertepatan dengan 1899 Masehi. Kemudian melanjutkan membuka Madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Mengajar di sana, kemudian memiliki banyak santri, banyak orang datang dari mana-mana mengaji pada beliau. Pada tahun 1344 Hijriah, tepatnya tanggal 16 di bulan Rajab, tahun 1926 Masehi, beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama bersama para sahabat-sahabatnya dari para alim ulama. Di antaranya Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri pesantren Tambak Beras, Jombang juga. Kemudian Kiai Haji Bisri Syansuri, ya. Kalau yang Syansuri Badawi muridnya. Kalau ini Kiai Haji Bisri Syansuri ini teman beliau, kakek dari Gus Dur dari jalur ibu, pendiri pesantren Den Anyar Jombang. Kemudian Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, pesantren Situbondo, dan banyak ulama-ulama Jawa yang lainnya. Dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan ini, perhatikan ini konsepnya. Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang bersifat sosial, keagamaan, ini didirikan tujuannya tahussul muslimin ala an yatamassaku bil kitabi was sunnah. Subhanallah. NU didirikan untuk memotivasi, mengajak umat Islam satu dan berpegang di bawah panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, ini salah satu kitab yang bernama Muqaddimah Qanun Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebuah kitab, ada dua kitab ya. Yang pertama, Kanun Dasar pendirian NU. Itu semua Al-Quran terlebih dahulu. 40 hadis untuk itu juga. Gambarannya Hadratus Syekh nih, pemikirannya. Mengajak umat Islam untuk berpegang kepada Alkitab dulu. Jadi semua, paling tidak ini mudah-mudahan bisa ditiru oleh teman-teman yang aktif di organisasi PBNU atau LDNU. Coba contoh Hadratus Syekh ini, setiap membuat statement, lihat dulu, ada nggak panduannya dari Al-Quran? Kan begitu. Karena NU didirikan itu apa? Mengajak orang berpegang kepada Al-Quran. Pertama Al-Quran dulu. Kemudian sunnah. Nah sunnah itu apa sunnah? Sunnah adalah aplikasi baginda Nabi dari panduan Al-Quran. Maknanya berarti sunnah, kalau di antara riwayat hadis yang syarat utamanya, pertama dan utama, hadis tersebut tidak berseberangan dengan Al-Quran. Itu yang namanya sunnah. Bukan sekedar hadis sahih, bukan. Hadis yang baik dari sisi periwayatannya maupun kontennya tidak bertabrakan, tidak berseberangan dengan Al-Quran. Ini maksudnya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang hadis-hadisnya Jadi ukurannya gimana? Dalalah dan bid'ah ini bila sesuatu yang dinisbatkan kepada agama, kepada syariat, tapi bertabrakan dengan sunnah, bertabrakan dengan Al-Quran. Maka tolak ukur pertama dan utama adalah Al-Quran. Ini harus dipahami dulu nih oleh teman-teman ikhwan kita, santriwan-santriwati Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang keempat, wa tuharriduhum 'alal jihad li'i'la'i kalimatillah. Tahrid al-ummah al-islamiyah
untuk senantiasa berjihad menegakkan kalimat Allah. Bukan kelompok, bukan yang lain. Tapi apa? Kalimat Allah. Jadi konsep dasar didirikannya Nahdlatul Ulama oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini tujuannya mengajak umat Islam untuk berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, menjauhi dhalalah dan bid'ah, serta berjihad li'i'la'i kalimatillah. Masa sekarang orang bilang Allahu Akbar katanya anti NU. Gimana ini? Itu gambarannya. Cuman kemudian setelah itu beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau mengisi waktunya ya menyusun kitab-kitab. Subhanallah. Boleh nggak saya dikit tambahin nih nama-nama kitab beliau? Boleh, boleh. Ustaz. Subhanallah. Baik. Jadi asar peninggalan utama yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh ada 3. Yang pertama Nahdlatul Ulama. Maaf, pesantren Tebu Ireng. Yang sampai sekarang santrinya ribuan. Kemudian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini yang tampak berbentuk ada berupa tulisan. Yang ini yang jarang dipakai nih. Yang 2 nih. Tulisan ini. Baik. Beliau punya karangan berapa banyak? Banyak. Bisa dibilang belasan. Ya. Baik. Walaupun memang mungkin karena 1-2 hal ya. Intinya belum jadi bacaan wajib di pesantren NU ini. Baik, kita perkenalkan sekarang. Kalau memang belum. Kalau memang sudah, diperkuat lagi. Dibedah ulang lagi. Baik. Untuk apa? Setiap tulisan manusia ukur kebenarannya dengan Al-Quran. Kan begitu ya. Ini kan ajakan Hadratus Syekh juga, Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, di antara gambaran luas ilmunya dan telitinya dalam pemahaman beliau, maka muncullah kitab-kitab karangan beliau. Begitu banyak. Yang pertama, satu nama judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Fima yahtaju ilaihil muta'allim fi ahwal ta'allumihi wa ta'limihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-mu'allim wa mati ta'limihi. Judulnya begitu dahsyat. Kitab yang menjelaskan tentang sopan santun, tata krama. Maaf, bukan etika ya. Ini bahasa adab, diterjemahkan etika ini salah. Etika ini kan bahasa Yunani, artinya topeng. Pencitraan dong. Kalau adab tidak. Adab itu apa sih? Sopan santun, tata krama yang sesuai panduan syariah. Adab tentang seorang guru dan seorang santri. Yang masing-masing dibutuhkan oleh guru dengan kedudukannya, santri dengan makom atau kedudukannya juga. Yang kedua, takliqat. Berisikan tentang apa? Rudud. Arti rudud apa sih? Kanter ya. Kanter. Jadi zaman segitu juga beliau sudah mengkanter-kanter. Mengkanter sebuah kitab yang isinya mengkanter tulisan seorang kiai yang bernama Syekh Abdullah Yasin dari Pasuruan. Yang mana isinya itu tulisannya Kiai Abdullah Yasin ini menyindir konsep pemikiran Nahdlatul Ulama. Oleh Hadratus Syekh dijawab dengan ilmu lagi. Tulisan tuh. Ini gambaran nih. Jadi nggak usah pakai ribut-ribut bully-bully. Kalau ada sesuatu, ya kan? Apalagi pembunuhan karakter. Ini maaf nih, maaf sekali. Rata-rata di kalangan dunia pesantren, ya juga ada sih dari kalangan NU. Sungguh disayangkan ada dari kalangan NU. Kalau nggak cocok sama pemikiran seseorang, pembunuhan karakter, pembusukan, pembunuhan, ya kan? Isu-isu kayak sekarang nih. Kan MU juga serta Rasil kan banyak mulu kan tuduhan-tuduhannya, ya kan? Padahal dia nggak tahu isinya apa, ya kan? Belum dengar langsung main justifikasi. Hadratus Syekh mengajarkan kepada kita, kalau ada satu hal yang nggak berkenan, ya jawab lagi dengan tulisan jika bentuknya berupa tulisan. Ini karangan yang kedua. Yang ketiga, beliau punya karangan yang bernama At-Tambihatul Wajibat Liman Yasna'u Al-Maulida Bil Munkarat. Tuh. NU yang dikenal dengan tradisi mengadakan peringatan Maulid, Hadratus Syekh punya tulisan beberapa tambihat. Artinya apa? Peringatan-peringatan penting. Tentang apa sih? Kemungkaran-kemungkaran di peringatan Maulid. Tuh. Gimana mau baca yang ini? Umum bulan Maulid. Ya kan ya? Ini pendiri NU loh ini. Ada kitab tentang menyerang, walaupun bahasa kasar menyerang ya, tapi nasihat ya. Nasihat memberikan peringatan, warning bagi Nahdiyin atau muhibbin Rasul yang mengadakan peringatan Maulid tapi bercampur dengan kemungkaran. Coba, sekarang ramai itu kan? Bacanya Maulid. Laki perempuan campur, joget-joget, goyang-goyang. Iya, tos-tosan. Saling bermacam-macam, campur laki perempuan. Akhirnya nanti kita, kalau nanti sempat kita bedah tuh. Mumpung bulan Maulid nih. Kan ya? Atau gimana. Yang keempat, beliau punya tulisan yang bernama Ar-Risalatul Jami'ah.
Kitab itu menjelaskan tentang apa sih? Tentang masalah seputar kematian. Orang meninggal dunia, ya seputar kematian, tahlil, talqin, semacamnya itu ya. Wa asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Dan penjelasan tentang definisi as-sunnah dan bid'ah. Nah, ini biasanya kan bab sunnah bid'ah hanya ada di luar NU katanya, bahasannya itu. Ada kan beberapa kelompok ikhwan kita, mal asaf, ya, tiap hari, apalagi kalau musiman maulid, musiman Rajab, musiman Muharram, ngajinya bab bid'ah mulu, bid'ahin sana, bid'ahin sini. Ini hadratusnya juga ada. Ayo kita baca, apa isinya? Tuh, kan begitu. Memang sangat nih, harusnya nih di pesantren NU, kitab-kitab hadratusnya ini menjadi pegangan utama. Paling tidak, kalau ada pemahaman lain yang berseberangan dengan manhaj NU, ada jawabannya dari hadratus syekh. Kalau ada koreksi, terima. Karena hadratusnya juga mengoreksi, kan begitu. Yang kelima, kitab yang bernama An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Oh, kitabnya tebal juga nih. Apa namanya? An-Nurul Mubin, cahaya yang begitu jelas, terang benderang. Tentang apa sih? Tentang menjelaskan kitab itu tentang definisi arti mencintai Rasul. Dan hal-hal yang berkait dengan apa? Bagaimana berittiba dan menghidupkan sunnahnya Rasul. Tuh, kan lagi rame nih. Kalangan di luar NU, nyunah, kan begitu ya? Ini nyunah, itu nyunah. Ya ini di NU ada beginian. Dibaca dong kitabnya. Ayo bareng-bareng. Mau di mana ya? Mau di Rasil? Mau di MU? Mau di Bubur Subuh? Silakan baca, semua ada. Kan begitu ya? Yang keenam, sebuah kitab hasyiah, catatan pinggir. Ya. Ala Fathir Rahman bi syarhi risalatil Ma'wali Ruslan di Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi ada sebuah kitab yang bernama Fathur Rahman. Tulisan dari seorang ulama besar di Mesir saat itu, guru para ulama, dan beliau Syekhul Azhar yang bernama Syekh Zakaria Al-Ansari dengan julukan Syekhul Islam, saking alimnya. Nah, beliau memberikan catatan pinggir tentang kitab tersebut. Masya Allah. Yang ketujuh, kitab Ad-Durarul Muntasirah fil Masail Tis'ah Asyrah. Ada kitab yang bernama Ad-Durar Al-Muntasirah, artinya mutiara yang berserakan ya. Tentang 19 masalah yang menjelaskan tentang kaidah dalam tarikat, wali, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan seputar dunia tasawuf. Itu ada di situ. 19 masalah. Kalau dibedah, mantap sekali. Yang kedelapan, At-Tibyan fin nahi an muqata'atil ikhwan wal aqarib wal ikhwan. Nah, satu kitab namanya At-Tibyan. Ini kalau nggak salah pernah kita kemarin buka sedikit ya. Di mana? Di masjid apa namanya? Raya Bintar Jaya, MRBJ. Walaupun baru sekelumit ya. Tentang apa sih? Tentang penjelasan larangan memutus tali hubungan rahim antar kerabat, teman, apalagi orang-orang beriman. Kemudian yang kesembilan, Ar-Risalah At-Tauhidiyah. Risalah kecil menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo, orang-orang NU udah ngaji belum kitab ini nih? Gitu ya. Baca tuh kitab tuh, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dari apa namanya? Analisa pemikirannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ngakunya NU, ngakunya Aswaja, tapi nggak pernah baca kitabnya. Bagaimana ini? Pengakuannya bener kagak nih? Kan begitu. Yang ke-10, Al-Qala'id fi bayani ma yajibu minal aqaid. Menjelaskan tentang apa? Akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang wajib diimani di seputar ketuhanan dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. Ada kitab Al-Mawa'id, Risalah Al-Qanun, Risalah Muqaddimah, Qanun Asasi, kemudian fi Jamiah Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Lebih dari 10 tulisan beliau. Nah, beliau wafat rahimahullah pada tanggal 7 Ramadan tahun 1366 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 21 Juli 1947. Nah, orang-orang NU nih kalau mau bikin haul Hadratus Syekh kapan bikinnya? Tanggal 21 Juli. Kalau ultahnya 14 Februari. Kan begitu ya. Demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini kan berhubung kita terbatas dengan waktu nih. Baik. Pembahasan yang akan datang kira-kira Ustadz akan membahas kitab apa? Insya Allah saya akan membahas tentang konsep dasar Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ikhwan akhwat pengen ikut menyimak kitab ini, Ya. Yang punya nomor telepon Ustadz Fawaz langsung hubungi Ustadz Fawaz. Kalau nggak punya nomor telepon Ustadz Fawaz, saya kasih tahu boleh?
apa menghubungi Rasul. Rasanya. Bagi ikhwan akhwat yang ingin mengikuti kajian yang akan datang tentang karya ilmiah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dapat mengirimkan WhatsApp ke WhatsApp Rasil di 08 111 999 720. Saya ulangi lagi, bagi ikhwan akhwat yang akan datang ingin mengikuti kajian karya ilmiah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dapat mengirimkan WhatsApp ke 08 111 999 720. Insya Allah kami akan mengkopikan ya. Iya, bisa pesan ya. Bisa pesan deh, nanti diurus sama Etara kali ya. Iya. Baik, insya Allah nanti kita akan mungkin buka di Rasil ini ya. Insya Allah kitab yang bernama Muqaddimah Qanun Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, nanti menyambung kepada arba'ina hadisan ya, 40 hadis tentang keutamaan dan dasar dari mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Quran dan hadis. Subhanallah. Lengkap ya. Bagaimana Pak Kiai? Ada pengalaman ini Pak Kiai kita nih di seputar NU? Ya, saya pernah pesantren aja waktu di Buntet pesantren. Buntet Cirebon ya. MTS NU. Di situ ada buku terbitan dari NU juga. Cuma saya udah lupa nama kita. Nah itu ada yang dikaji juga di madrasah kita. Dulu ya, emang dulu ya? Dulu ada pelajaran di pesantren Madrasah Diniyah NU itu. ada pelajaran NU. Pelajaran kajian sekarang hampir nggak ada. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa dikembalikan lagi. Amin. Siapa tahu Rasil ini jadi trigger untuk Amin ya Rabb. Amin. Dan mungkin juga kalau boleh nih ya, Rasil nih kunjungan ke pesantren-pesantren NU nih. Kita ajak dialog seputar ini mungkin. Apa lewat MU-nya terserah. Insyaallah taala. Terima kasih Ustaz, terima kasih Kiai atas waktunya. Baik. Ini baru prolog, baru pembukaan yang Belum masuk kitab ya. Belum masuk kitabnya. Insyaallah kita akan membahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya Firman Muslim Taher ditemani Fajar dan Kang Fahri. Fahri undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Baru pembukaan doang, prolog. Karena prolognya panjang, bener. Jelasin gitu, Ustaz. Iya. Jangan cuma datang, baca kitabnya, selesai. Betul. Kalau nggak kenal jadinya. Nggak kenal. Misalnya udah selesai gitu ya. Hah? Biarin dulu. Biar dulu deh. Itu bubur subuh. Kita undang ya jamaah bubur subuh ya. Iya. Insyaallah taala Sabtu akan hadir di majelis bubur subuh peringatan Maulid bersama Ustadz Firman, Muslim Taher, Ustadz Hussein Alatas, kemudian Ustadz Heri Nurdi, ya, Kiai Haji Abdi Johan dan yang lain-lain. Insyaallah kumpul di mana? Bubur subuh Sabtu pagi insyaallah taala. Terima kasih ya. Bang Netra, tolong ditutup dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad qala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.